Orang yang sakit wajib menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan bersabar terhadap takdirnya serta berbaik sangka terhadap Rabb-Nya karena hal itu lebih baik baginya. Sepantasnya lah dia berada di antara rasa takut dan harap. Takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosanya dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun parah sakitnya, dia tidak boleh mengharapkan kematian. Jika dia terpaksa melakukannya, hendaklah dia berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. jika dia memiliki tanggungan-tanggungan, hendaklah dia segera menunaikannya kepada pemilik-pemiliknya jika hal itu mudah baginya. Jika tidak, hendaklah ia segera mewasiatkan hal tersebut. Dan ia dianjurkan untuk segera membuat wasiat. Jika sakaratul maut mendatangi seseorang, maka orang-orang yang ada di sisinya wajib melakukan perkara-perkara sebagai berikut. Hendaknya mereka mengajari orang ini syahadat la ilaha illallah atau mentalkinkannya. Nabi SAW pernah bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Rawahu Muslim. Yang demikian ini adalah agar orang tersebut mengakhiri hidupnya di dunia ini dengan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rawahu Abu Dawud. Kemudian hendaklah mereka mendoakan kebaikan untuknya. Mereka tidak berkata-kata di dekatnya kecuali kebaikan. Adapun membacakan surat Yasin di dekat orang yang hendak mati dan menghadapkannya ke arah kiblat, maka hadis tentang kedua hal tersebut tidak sahih sama sekali dan tidak boleh diamalkan. Seorang muslim tidak mengapa menghadiri akan matinya orang kafir untuk menawarkan Islam kepadanya dengan harapan dia akan masuk Islam di saat akhir hidupnya. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Janaiz, di mana ada seorang anak Yahudi yang membantu Rasulullah SAW, lalu ia pun sakit. Maka Rasulullah SAW pun menjenguknya dengan harapan ia mau masuk Islam, dan akhirnya ia pun masuk Islam. Jika dia telah mati dan ruh telah keluar, maka orang-orang yang hadir wajib melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memejamkan kedua matanya. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW tatkala beliau menemui Abu Salamah radhiyallahu anhu yang terbelalak matanya, lalu beliau pejamkan kedua mata Abu Salamah seraya bersabda, "Inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar." Rawahu Muslim. Yang kedua, mendoakan kebaikan untuknya. Yang ketiga, menutupinya dengan kain yang menutupi seluruh tubuhnya jika ia bukan orang yang sedang melakukan ihram, haji ataupun umrah. Namun jika dia orang yang melakukan ihram, maka kepala dan wajahnya tidak ditutupi. Yang keempat, bersegera mengurusinya dan mengeluarkannya jika telah yakin kematiannya. Yang kelima, menguburkannya di kampung atau desa atau kota yang dia mati di tempat itu. Tidak boleh memindahkannya ke tempat lain kecuali karena terpaksa, karena pemindahan itu bertentangan dengan perintah menyegerakan pengurusan jenazahnya.
Yang keenam, sebagian mereka hendaklah segera membayarkan hutang-hutang si mayat dari hartanya si mayat, walaupun menghabiskan seluruh hartanya. Jika dia tidak punya harta, maka kewajiban negaralah untuk membayarkannya. Jika negara tidak melakukannya, dan sebagian orang yang hadir membayarnya dengan sukarela, maka hal itu boleh. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu tatkala beliau menanggung hutang sahabat yang lainnya.